Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Bagus Ajisoma dari Teknik Sipil Undip 2018, kelas B, Rekayasa Nilai. Dan di sini saya akan sedikit mencoba menerangkan tentang value engineering di Truk Delta Facility di Sungai Sacramento, California. Pengenalan tentang proyek Truk Delta Facility. Proyek ini terletak di Sungai Sacramento, California. Deskripsi proyeknya, proyek ini berfokus pada sebuah alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sungai Sacramento dan Sungai San Joaquin untuk meningkatkan pengeluaran debit dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Intinya, proyek ini dibangun untuk meningkatkan debit, agar debit ini bisa memberikan aliran dan mendorong aliran sungai ke laut, agar aliran air laut tidak masuk ke sungai. Nah, konsep dari tim proyek untuk tim nilai agar dikaji ada 4 poin. Yang pertama, struktur intake baru di HUD CA menarik 4000 CFS dari Sungai Sacramento. Yang kedua, intake baru akan memiliki struktur trash rack atau fish screen. Yang ketiga, stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake. Yang keempat, di ujung hilir kanal akan ada struktur outlet berpagar untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Nah, ruang lingkup VE dari Truk Delta Facility, ruang lingkup VE ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4000 CFS dari HUD CA ke Delta Tengah. Sebagai bagian dari penelitian, tim ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di suatu tempat antara HUD dan Walnut Grove CA. Lokasi pembuangan tidak dibatasi. Tujuannya untuk memperoleh kelayakan, rekomendasi, dan kriteria yang relevan. Tim dari dipimpin oleh John L. Robinson sebagai Strategic Value Solution. Anggotanya ada beberapa yang bagiannya termasuk Environmental Delta, Fish Screen Design, Hydraulic Specialist, sampai Low Head Pumps. Secara umum, anggota tim studi nilai ini independen dari tim pengembangan proyek sendiri. Hal ini memastikan objektivitas maksimum dalam mengidentifikasi solusi alternatif. Nah, metodologi nilainya, studi ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh SAFE International, The Value Society. Value metodologi atau VM menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format lokakarya dengan tim multidisiplin untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Dengan proses ini, tim nilai mengidentifikasi fungsi-fungsi proyek yang penting dan cara alternatif untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut, dan kemudian memilih alternatif terbaik untuk berkembang menjadi solusi yang dapat untuk peningkatan nilai. Tahapan dari value engineering ini ada 3. Yang pertama, tahap pra-workshop dengan fase persiapan VE. Kemudian ada tahap workshop yang kegiatannya ada fase pengembangan, evaluasi, presentasi, informasi, fase analisis fungsi, dan fase kreatif. Kemudian tahap pasca workshop ini persiapan pengaplikasian VE. Kemudian alternatif peningkatan nilai. Alternatif peningkatan nilai ada banyak, tapi yang akan dibahas di presentasi kali ini ada 7, yaitu CF04, DF01, CF38, CF19, CF15, CF10, dan DF27. Karena
Alternatif-alternatif inilah yang memungkinkan untuk diterapkan. Yang pertama, dari alternatif CF04. Alihkan aliran di HUD dan buka saluran ke Snodgrass di McCormick-Williamson Track Loss Slope. Awalnya mengalirkan 4.000 CFS menggunakan saluran trapesium. Tetapi alternatifnya mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran, mengurangi penampang saluran. Keuntungannya bisa mengurangi biaya dan mengurangi dampak, serta menghilangkan pesangon. Karena value improvement-nya dia mempertahankan fungsi, tetapi mampu mengurangi sumber daya. Sumber dayanya bisa berkurang, oleh karena itu pesangonnya bisa dihapuskan. Kekurangannya mengurangi manfaat kualitas, menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi, dan menggunakan peralatan kanal periferal. Biaya alternatif dari alternatif CF04 ini sebesar $358.936.000. Selanjutnya alternatif CF10. Awalnya fasilitas pemasukan itu diterapkan seperti trash rack, terus fish screen, dan lain-lain. Kemudian struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dan penerapan 5 jembatan jalan. Alternatifnya, ada 3 keberpihakan alternatif yang dikembangkan. Alternatif A, alternatif B, dan alternatif C. Akan dibuang ke sungai Mokelumne, Snodgrass Slope, dan South Fork Mokelumne River. Keuntungannya, yang pertama bisa mengurangi biaya proyek, mengurangi dampak lingkungan dan ekonomi, meninggalkan 4.000 CF di Sungai Sacramento dari HUD ke Kota Loop, dan konsep tidak menggunakan situs di HUD yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal periferal. Akan tetapi kekurangannya kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor. Kemungkinan juga dampak publik yang lebih besar itu bisa terjadi, dan masih ada kemungkinan dampak pada hidrolik kanal salib delta. Biaya dari alternatif A, B, dan C secara berturut-turut adalah $389.861.000. Alternatif B-nya $232.556.000 dan alternatif C-nya $450.431.000. Value improvement-nya dia mempertahankan fungsinya dan mampu mengurangi sumber daya. Alternatif CF15 juga begitu, mempertahankan fungsi tapi sumber dayanya tetap. Dengan mengalihkan di rawa Georgiana dan potong saluran di Staten Island ke selatan. Awalnya fasilitas pengambilan seperti trash rack, fish screen itu diterapkan. Struktur outlet dengan perangkat dan pembuatan jalan. Saya ulangi ya. Awalnya fasilitas pengambilan itu seperti trash rack, fish screen diterapkan. Struktur OLED dengan perangkat pembuangan energi juga diterapkan dan 5 jembatan jalan. Alternatifnya mengalihkan 4.000 CFS air. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya, struktur intake, dan struktur outletnya. Keuntungannya, panjang saluran menjadi 4,2 mil dari yang semula 12 mil. Kemudian menggunakan 2 sifon, yang semula itu 3 sifon. 1 jembatan di intake. Kemudian pompa memiliki ketinggian yang kecil sehingga energinya bisa tersalurkan lebih banyak. Tidak diperlukan trash rack atau rak sampah. Kekurangannya, kualitas air berkurang sedikit, kemudian right of way lebih mahal, konstruksi sifon lebih sulit, dan
penapisan di sungai lebih mahal. Konstruksi layarnya juga lebih sulit. Biaya alternatif dari alternatif CF15 ini sebesar $316.554.000. Alternatif CF19 dengan alihkan di beberapa lokasi untuk pertimbangan tertentu. Awalnya, fasilitas pemasukan seperti trash dan lain-lain. Struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dan jembatan jalan, sama seperti CF-CF yang sebelumnya. Alternatifnya, melakukan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CFS. Keuntungannya, saluran angkut yang pendek dan kecil, kemudian kita juga dapat mengurangi atau menghilangkan pemumpaan. Alternatif dapat dibangun bertahap. Tetapi kekurangannya, biaya O dan M sedikit lebih tinggi, kurangnya skala ekonomi, dan memungkinkan memperbesar saluran yang ada. Kemungkinan juga peningkatan kualitas air yang lebih rendah dari konsep awal. Untuk alternatif cost saving summary-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dari set 1, set 1A, set 2, set 3, set 4, set 5, dan set 6. Dengan anggaran dananya yang tertulis seperti di layar. Mulai dari 60.653 sampai 55.655.000 dolar. Value improvement-nya, dia meningkatkan fungsi dan mampu menurunkan sumber dayanya. Alternatif CF38 ada 2. Perluas kapasitas di DCC dan saring arus sampai 12.000 CFS. Yang kedua, perluas kapasitas di DCC dan saring arus sampai 4.000 CFS. Awalnya, fasilitas DCC yang ada itu menghubungkan Sungai Sacramento dengan Delta Pusat, fasilitas pengalihan. Alternatifnya, perbaikan gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada. Keuntungannya ada 2. Yang pertama, perbaikan gerbang DCC. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC. Namun kekurangannya, peningkatan pengalihan DCC tidak diketahui dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Biaya alternatif A dan alternatif B dari konsep CF38 ini sebesar $369.383.000 untuk 12.000 CFS dan $140.583.000 untuk 4.000 CFS. Alternatif DF1, layar pelat vertikal di sungai. Awalnya, konsep asli melibatkan beberapa layar VEE, layar tipe bar profil vertikal ya. Beberapa layar tipe bar profil vertikal. Berukuran 4.000 CFS dan terletak di dalam saluran intek. Alternatifnya, fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki tiap layar. Keuntungannya, ikan tidak perlu ditangani. Masalah ikan tidak perlu ditangani karena mereka tetap di sungai. Yang kedua, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir. Tidak diperlukan pemumpaan bypass. Kekurangannya, biaya konstruksinya lebih tinggi, cover dam yang lebih besar, mungkin lebih banyak perawatan ya, dan konstruksi di dalam sungai. Itu menjadi kelemahan tersendiri. Alternatif DF27 dengan menyediakan rak sampah dan gorong-gorong di bawah tanggul untuk terhubung ke
kepala gerbang, diikuti oleh saluran, diisi oleh layar, diikuti oleh stasiun pompa. Konsep awal, penempatan seluruh struktur intake ini di sisi tanggul sungai. Membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat ke asupan baru. Dari itu didapatkan alternatif untuk menjaga ukuran layar VEE tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir. Dibuatlah 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul yang baru. Keuntungan dari alternatif ini, yang pertama menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul, yang kedua memenuhi persyaratan, dan yang ketiga konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Kekurangannya akan memerlukan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur, seperti halnya konsep apapun. Selain alternatif nilai, tim juga mengidentifikasi 4 saran desain. Ini adalah saran untuk perubahan atau klarifikasi pada dokumen proyek yang tidak memiliki dampak biaya yang dapat diidentifikasi atau diukur dan dapat ditentukan dalam ruang lingkup lokakarya. Saran desain dari penelitian ini dimasukkan dalam bagian 5 dari laporan ini, tapi akan saya sampaikan di bawah. Yang pertama, tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan perkembangan proyek. Yang kedua, tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Yang ketiga, juga terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Dan yang keempat, analisis keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan migrasi ke hulu. Resolusi alternatifnya, DWR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF4, CF10, alternatif A, B, C, CF15, CF19, dan CF38 dengan permodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Hasil permodelan ini akan dianalisis dalam studi prakelayakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci lagi dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas truk delta. Nah, kesimpulannya dari truk delta facility, pada akhir penelitian, tim VE menawarkan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, meskipun penyelarasan yang diusulkan oleh fasilitas truk delta tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukan penyelarasan yang lebih disukai. Penjajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di Delta Cross Channel yang kami percaya akan memiliki dampak bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan, tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Yang selanjutnya, kami merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan,
Jika ada saluran baru yang disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Jadi dipasang penghalang ikan untuk mencegah migrasi ikan dari hilir ke hulu. Nah, dari total estimasi cost itu didapatkan sebesar 443.878.610 dolar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.